Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Davina Salofelisa dengan NIM K1222023 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang memahami teks cerita pendek. Nah, apa sih teks cerpen itu? Pengertian teks cerpen. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Nah, apa sih bedanya cerpen dengan novel? Meskipun keduanya merupakan cerita fiksi, tapi perbedaan cerpen dengan novel adalah dari jumlah kata-katanya. Cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak tokoh. Rata-rata jumlah kata dalam cerpen yaitu maksimal hanya sampai 10.000 kata saja. Ya, kalau orang-orang bilang kita hanya butuh sekali duduk untuk menyelesaikan satu cerita pendek. Mungkin bisa dicoba ya. Nah, lain halnya dengan novel yang jauh lebih panjang. Jumlah kata pada novel bisa mencapai 35.000 kata loh. Cerita pada novel juga punya alur dan plot yang lebih kompleks. Latar belakang para tokohnya pun dijelaskan sejelas-jelas mungkin. Ciri-ciri teks cerpen. A. Pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Nah, fiktif itu apa sih? Fiktif itu berarti tidak nyata. Biasanya, cerpen hasil dari imajinasi pengarang, meskipun terkadang terinspirasi dari kehidupan nyata. Yang B, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata atau singkat. Jumlah kata cerpen relatif pendek dan lebih ringkas daripada novel. Yang C, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. D, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat atau alur sederhana. Bentuk ceritanya tidak rumit. Biasanya hanya satu alur cerita utama saja. Yang E, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau bahasanya mudah dipahami. Yang F, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal saja atau satu jalan cerita. Biasanya mengangkat satu peristiwa dan fokus pada satu kejadian saja. G, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. H, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana atau karakter yang diangkat tidak dihadirkan terlalu banyak dan penggambarannya hanya singkat. I, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Selanjutnya ada fungsi cerpen. 1. Fungsi rekreatif. Cerpen biasanya berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi seluruh pembacanya. Yang kedua, fungsi estetis. Cerpen memiliki fungsi untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Yang ketiga, fungsi moralitas. Cerpen dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga mendapat pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Yang keempat, fungsi didaktif. Cerpen dapat mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Yang kelima, fungsi religiusitas. Cerpen mengandung nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama yang bisa dijadikan teladan oleh para pembacanya. Selain kelima fungsi tersebut, cerpen juga memiliki fungsi lainnya, tergantung dari maksud dan tujuan pengarang ketika menulis cerpen tersebut.
Selanjutnya ada struktur teks cerpen. Yang pertama ada pendahuluan atau orientasi. Apa itu bagian pendahuluan atau orientasi? Pada bagian pendahuluan atau orientasi biasanya berisi deskripsi setting, pengenalan tokoh, dan konflik awal. Yang pertama, deskripsi setting. Pada bagian ini, penulis mengenalkan latar tempat, waktu, dan suasana cerita. Yang kedua, pengenalan tokoh. Tokoh utama atau karakter-karakter dalam cerita diperkenalkan. Yang ketiga, konflik awal. Biasanya terjadi suatu masalah atau kejadian yang akan menjadi fokus utama dalam cerita. Singkatnya, bagian orientasi adalah tahapan awal cerpen yang memperkenalkan latar tokoh dan masalah sebagai dasar jalan alur cerita. Yang kedua, ada konflik atau komplikasi. Apa itu munculnya konflik atau komplikasi? Pada bagian munculnya konflik atau komplikasi, biasanya berisi pengembangan masalah, pertentangan atau konflik, dan perjuangan atau usaha tokoh. Yang pertama, ada pengembangan masalah. Setelah konflik awal, cerita berkembang dengan munculnya masalah-masalah baru yang makin memperumit keadaan. Yang kedua, pertentangan atau konflik. Terjadi ketegangan antara tokoh-tokoh utama, biasanya berupa konflik batin, sosial, atau fisik. Yang ketiga, perjuangan atau usaha tokoh. Tokoh utama berusaha menyelesaikan masalah atau menghadapi konflik tersebut. Singkatnya, bagian komplikasi adalah bagian inti cerpen di mana konflik dimulai, memuncak, dan menjadi daya tarik utama dalam cerita. Yang ketiga, ada puncak konflik atau klimaks. Apa itu puncak konflik? Nah, puncak konflik atau klimaks biasanya berisi titik balik cerita dan keputusan besar. Yang pertama, titik balik cerita. Pada bagian ini, konflik mencapai puncaknya, dan tokoh utama harus menghadapi pilihan penting atau tantangan besar. Yang kedua, keputusan besar. Biasanya, ini adalah momen krusial dalam cerita yang menentukan kelanjutan cerita atau resolusi konflik. Singkatnya, klimaks adalah bagian seru dan menegangkan dalam cerpen, sebelum akhirnya menuju penyelesaian masalah. Apa itu penyelesaian masalah atau resolusi? Penyelesaian atau resolusi biasanya berisi penyelesaian masalah dan perubahan tokoh. 1. Penyelesaian masalah. Konflik atau masalah yang ada di dalam cerita mulai menemukan titik terang atau terselesaikan. Yang kedua, perubahan tokoh. Tokoh utama mungkin mengalami perubahan dalam sikap atau pandangannya sebagai akibat dari konflik yang dialaminya. Singkatnya, resolusi adalah bagian akhir cerita yang menutup konflik serta menunjukkan dampak dari peristiwa yang dialami oleh tokoh. Yang terakhir, ada penutupan atau koda. Cerita diakhiri dengan memberikan gambaran tentang keadaan setelah masalah selesai. Bisa berupa kesimpulan atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Singkatnya, koda adalah penutup yang memberikan pesan atau kesan terakhir kepada pembaca. Selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik teks cerpen. Nah, berikut ini beberapa unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Yang pertama ada tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan oleh penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua, ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun, ada beberapa jenis alur cerita, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga, ada setting.
Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Yang keempat, ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Yang kelima, ada watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis atau baik, antagonis jahat, dan netral atau biasanya disebut tirtagonis. Yang keenam, ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama atau biasanya menggunakan aku, merupakan tokoh utama dan pelaku sampingan. Aku menceritakan orang lain. Sementara itu, sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu. Dia menjadi tokoh utama dan pengamat. Dia menceritakan orang lain. Yang ketujuh, ada amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Selanjutnya, ada nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek adalah sebagai berikut. Yang A, ada nilai religius. Nilai religius adalah penggambaran nilai agama. Nilai tersebut ada disebutkan atau dijelaskan dalam kitab suci setiap penganut agama. Pada sebuah cerita, nilai ini ditemukan secara tersurat maupun tersirat. Yang B, ada nilai moral. Nilai moral adalah penggambaran nilai mengenai akhlak atau perilaku seseorang. Nilai moral mirip dengan nilai agama. Perbedaannya, nilai agama berkaitan dengan suatu yang telah tertuang dalam kitab suci seseorang. Nilai moral tidak secara langsung disebutkan dalam kitab suci. Nilai moral berkaitan dengan akhlak secara umum. Yang C, ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai berkaitan dengan penggambaran masyarakat atau kemasyarakatan. Nilai sosial biasanya dalam cerita ada sikap gotong royong, membangun rumah, dan lain-lain. Yang D, ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan kebiasaan. Kebiasaan tersebut dapat secara perorangan maupun berkelompok. Kebiasaan tersebut tampak pada kehidupan seseorang atau sekelompok masyarakat dan tidak mudah diubah atau dihilangkan. Yang E, ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah penggambaran nilai dalam sebuah cerpen yang berkaitan dengan uang atau keuangan. Segala hal yang berbicara mengenal uang dan keuangan dianalisis memiliki nilai ekonomi. F, ada nilai politik. Nilai politik adalah penggambaran nilai berkaitan dengan strategi mencapai tujuan. Penggambaran seseorang yang berusaha mencapai tujuannya masuk ke dalam nilai politik. Selanjutnya ada jenis-jenis cerpen. Yang pertama ada cerpen kilat atau cerita mini. Sesuai namanya, cerpen kilat adalah cerpen yang isinya sangat pendek, yaitu hanya terdiri antara 300 sampai 750 kata saja. Meskipun begitu, sebenarnya nggak ada batasan pasti dalam jumlah kata tulisannya. Dinamai cerpen kilat lebih karena waktu penulisannya yang terasa singkat dan nggak memakan waktu yang lama. Yang kedua, ada cerpen double. Cerpen double adalah jenis cerpen yang super singkat, lebih singkat dari cerpen kilat, yaitu hanya terdiri dari 100 kata saja. Penulisan cerpen double bisa dibilang cukup sulit loh. Ini karena jumlah kata yang sangat terbatas, dan penulisan harus membuat cerita semenarik mungkin.
dan semengesankan mungkin untuk pembaca. Yang ketiga, ada cerpen anekdot. Kamu masih ingat dengan materi teks anekdot yang diajarkan di kelas 10? Nah, cerpen anekdot adalah cerpen yang isinya berupa cerita komedi, lucu, dan menggelikan. Tidak ada batasan kata untuk jenis cerpen ini. Namun, umumnya cerpen anekdot hanya terdiri dari 1-3 paragraf saja. Yang keempat, ada cerpen fabel. Kamu pasti tahu kalau cerita fabel akan menggunakan hewan sebagai tokohnya. Hal ini berlaku juga untuk cerpen fabel. Hewan-hewan yang dijadikan tokoh dalam cerpen biasanya berupa hewan umum yang kita ketahui maupun hewan mitologi seperti Pegasus atau Centauron. Yang kelima, ada cerpen panjang. Cerpen panjang adalah cerpen yang terdiri dari 5.000 sampai 10.000 kata. Jenis cerpen ini biasanya akan menyampaikan plot cerita yang jauh lebih panjang dengan alur yang santai. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan cerpen. Cerpen banyak menggunakan verba, konjungsi, kalimat tidak langsung, kalimat langsung, dan kata lampau. Cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Pertama, mengandung kalimat bermakna lampau, seperti pada suatu senja, beberapa tahun lalu, beberapa tahun silam, dan sebagainya. Yang kedua, menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, sebelum, lalu, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja atau verba yang mengandung tindakan seperti memotong, memotret, memakai, memasak, serta kata kerja yang berhubungan dengan perasaan seperti merindukan, mengasihi, atau menyakiti. Yang keempat, menggunakan kalimat tak langsung seperti menanyakan, mengungkapkan, mengatakan bahwa, serta kalimat langsung berupa percakapan antar tokoh dengan tanda kutip. Sekian video pembelajaran dari saya tentang materi teks cerita pendek atau cerpen. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk anak-anak kelas 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.